Misalnya kita punya 2 guru atau 3 guru, kita lebih cinta kepada guru yang A atau ke guru yang B. Oh, nggak boleh begitu, soal adab nih guru, nggak bisa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pelajaran kita berkenaan hal ihwal Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau, halaman 35 ya. Lamma rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi darbin nisa'i atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna. Ketika membolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memukul perempuan demi pengajaran dan pendidikan, ya, memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Artinya kan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan perempuan-perempuan, istri-istri yang kamu khawatirkan akan melakukan kedurhakaan, fa'idhuhunna, maka kasihlah dia mau'izah, nasihat. Itu yang pertama ya. Kalau nasihat nggak mempan, wahjuruhunna fil madaji', ya, artinya pisahkanlah dia dari tempat tidur. Artinya tuh ya kalau memang mamah kagak bisa ya dibilangin begitu, ya udah dah, mama tidur di kamar, papa tidur di sofa deh. Kalau ada sofanya yang repot kan emang rumahnya segitu-gitunya ya istilahnya. Iya, kotak-kotak. Hah? Iya, keloteng paling ya. Kalau emang ada sofanya, jadi bisa nggak tidur bareng. Itu kan apa namanya, barangkali buat sebagian perempuan itu ngefek ya. Ya, memberikan peringatan buat dia, atau kadang nasihat yang lebih ini ya. Kalau nggak bisa juga wadribuhun, pukullah mereka ya, tapi pukulnya kayak pelajaran yang kemarin, dorban ghaira mubarrahin, pukulan yang tidak melukai. Itu Nabi membolehkan begitu. Cuman definisi memukul ini barangkali ditangkap oleh masyarakat pada masa itu mukul bener-bener gitu ya, mukul keras-keras ya. Maka ketika itulah atofa bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun, maka berkelilinglah ya, artinya mendatangi satu rumah dan rumah yang lain ya, bi ali Rasulillah, ke keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanyain istri-istri Nabi, gimana Rasulullah, dia pernah mukul istri atau enggak, bagaimana begitu kan. Ya Nabi sih kagak pernah. Nah, Nabi kan cuman begitu doang. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau memang enggak mau taat, ya udah berhenti aja jadi istri Nabi, selesai begitu ya. Nah, ini jadi ada beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap istri. Maka atofa bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsir, berkeliling ke rumah keluarga Rasulullah SAW, perempuan yang banyak. Yashkuna azwajahunna, melaporkan suami-suami mereka, ada yang dipukul, ada yang dikampleng barangkali. Faqala Nabi SAW, maka berkata Nabi SAW, bersabda Rasulullah SAW, laqad tafa bi ali Muhammadin nisaun katsirun yashkuna azwajahunna, sungguh telah berkeliling ke rumah-rumah keluarga Nabi Muhammad SAW perempuan-perempuan yang banyak. Yashkuna azwajahunna, melaporkan suami-suami mereka yang memukul dengan pukulan yang tidak syar'i. Laisa ulaika bi khiyarikum, bukanlah
orang yang memukul istrinya itu dari kalangan terbaik di antara kalian. Ya artinya itu termasuk standar kebaikan seorang suami ialah bagaimana perilaku dia terhadap istri-istrinya. 1000 orang boleh bilang bahwa si fulan itu adalah orang baik. Tapi kalau keluarganya bilang nggak baik, ya bisa diragukan penilaian, begitu. Ya karena segala sesuatu itu bermula dari skup yang paling kecil. Begitu. Selanjutnya adalah ya ini tambahan dari yang benar. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'dilu bainahunna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku adil di antara mereka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin. An Aisyah qalat, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayadil. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir atau membagi. Menggilir atau membagi fayadilu, dan beliau berlaku adil. Wa yaqulu, dan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hadza qasmi fima amliku. Ya Allah, ini adalah pembagianku pada urusan-urusan yang aku kuasai. Jatah belanja berapa, jatah gilir berapa hari, jatah ini pakaian berapa, dan seterusnya. Sesuatu yang bisa terukur, itu namanya qasmi fima amliku, pembagian saya pada urusan-urusan yang bisa saya kuasai. Fala talumni fima tamliku wala amliku, maka janganlah engkau mencela aku fima tamliku, dalam urusan yang hanya engkau saja ya Allah yang menguasainya, wala amliku, dan aku tidak menguasai. Urusan apa itu? Urusan hati. Iya kan? Nabi istrinya 11. Nggak mungkin 11 itu cinta beliau kepada 11 istri itu sama. Nggak bisa. Kalau hati itu nggak bisa sama. Begitu. Makanya kalau hati itu tidak bisa dihukum, begitu. Kecintaan kita, misalnya kita punya 2 guru atau 3 guru, kita lebih cinta kepada guru yang A atau ke guru yang B. Nggak boleh begitu, soal adab nih guru, nggak bisa. Begitu. Nggak bisa. Sama anak, ya kita lebih senang sama anak yang mana, nggak bisa disamain, ya. Apalagi istri, ya. Kalau punya istri, punya pos 1, pos 2, pos 3, begitu. Biasanya lebih demen pos yang mana nih? Pos giro sih. Ini bener tuh, goblok bener ya. Dia punya pos 1, pos 2, pos 3, dia senangnya pos giro. Di pos gironya lagi ngincer pos 4 dia. Jadi itu rasa cinta dan benci itu sering saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan, emang nggak bisa dihukum. Yang dihukum itu kalau kita melakukan dosa karena sebab rasa cinta atau rasa benci tersebut. Ya, karena rasa cinta kita jadi nggak adil. Di sini 2 hari, di sini sehari, sini 2 hari. Karena sama yang kedua kagak demen, begitu, kagak terlalu demen. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi pada bagian-bagian yang bisa diukur, ya, memang harus seperti itu. Ya, harus berlaku adil dan sama. Ya. Tapi kalau dalam urusan hati, nah itu nggak bisa. Ya, guru juga begitu. Ya, ada majelis yang lebih dia cintai dibandingkan dengan majelis yang lain. Ya, beda-beda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Ya. Selanjutnya waqalat, dan bercerita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana 'ala ba'din fil qasmi min mukthihi 'indana, rawahu Abu Dawud. Berkata Sayyidatina Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana 'ala ba'din, tidak melebihkan sebagian kami
Ya, maksudnya sebagian kami istri beliau ada ba'din atau sebagian yang lain fil qasmi, di dalam urusan gilir, ya, dalam urusan pembagian min mukfihi, dari gilirnya beliau indana, ya, gilir beliau kepada kami. Ya, di sini 1 hari, sini 1 hari, sini 1 hari, sini 1 hari. Cuman kalau Sayyidatina Aisyah itu memang dapat jadwal 2 hari. Ya, dapat jadwal 2 hari karena ada istri Rasulullah SAW, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah itu menghibahkan jadwalnya kepada Sayyidatina Aisyah. Iya, iya, CB udah sepuh. Ya. Jadi setelah Sayyidatina Sayyidatina Khadijah wafat, beliau menikah dengan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Ya, istilahnya perempuan janda mujahid yang terabaikan oleh keluarga dan kabilahnya. Rasulullah SAW itu melamarnya dan beliau menerima dengan suasana yang kikuk, ya, karena beliau tidak cantik, tidak kaya, begitu, tidak ningrat lah istilahnya. Dasarnya apa nih, begitu Rasulullah SAW menikahi saya, dasarnya itu menolong, begitu, menolong. Jadi kalau bisa memberikan pertolongan, tolonglah. Kalau bisa dan mampu. Dan yang paling penting kalau berani. Kalau berani, kalau nggak berani ya udah. Kemudian setelah itu datang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Datang istri-istri beliau yang lain. Nah itu Sayyidatina Saudah binti Zam'ah itu melihat saya udah sepuh. Ya, saya udah sepuh, kayaknya nggak bakalan lah saya bersaing sama yang penuh vitalitas ini, ya, istilahnya. Jadi beliau menyerahkan jatahnya itu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa min adlihi annahu kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'i. Sebagian keadilan, setengah dari keadilan Rasulullah SAW bahwasanya beliau apabila hendak melakukan satu safar, aqra'a baina nisa'i, beliau itu melakukan undian di antara istri-istrinya. Ya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuhunna safara biha. Ya, maka barang siapa keluar lotnya, namanya, barang siapa keluar lotnya atau namanya, maka bersafarlah beliau dengan istri tersebut. Kalau safarnya berhari-hari bagaimana? Ya berhari-hari dia bersama Rasulullah SAW. Gak adil dong. Jadi Rasulullah berhari-hari bersama dia, istri-istri lain yang nggak digilir, enggak. Ya. Letak keadilannya itu dia mendapatkan upah bersama Rasulullah SAW. Istri ini mendapatkan upah bersama Rasulullah SAW lebih dari 1 hari, tergantung panjangnya safar. Tuh ujratu masyaqqatis safar. Ya, karena susahnya perjalanan, karena susahnya safar. Nggak kayak kita safar hari ini. Kalau safar hari ini, traveling hari ini, yo enak. Di mobil, di pesawat, nginep di hotel, istilahnya kan. Nabi zaman dulu safar begitu, di atas onta, begitu, berhari-hari gitu, ketekluk. Iya. Ya, jadi itu letak adilnya di mana? Letak adilnya dia mendapatkan jatah bersama Rasulullah SAW. Ya, jatah bersama Rasulullah SAW lebih lama karena sebagai upah kesusahan dia bersafar bersama Rasulullah SAW. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mengundi itu adalah masyru' atau disyariatkan. Undian itu disyariatkan. Ya, selama konsepnya begini. Ada satu kebaikan dan
Yang mau mengambil kebaikan ini banyak orang. Ya, ada satu kebaikan dan yang mau mengambil kebaikan ini ada banyak orang. Nah, itu diundi. Ya, itu diundi. Beda dengan yang namanya innamal khamru wal azlam. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Ya, ada istilahnya azlam. Ya, azlam itu mengundi nasib dengan ini. Ya, artinya itu kalau ada orang pengen safar dan zaman dulu atau pengen melakukan sesuatu zaman jahiliyah dulu, dia itu bikin saham, bikin lot itu 3. Bikin lot 3. If'al, la taf'al, a'in. Di hadapan berhala. Jadi dia undi, kalau dia mau safar misalnya nih, kalau keluar if'al, ya dia berangkat. Ya, kalau dia bilang la taf'al, ya nggak berangkat. Kalau dia bilang a'id, ulang, dia ulang. Gitu. Itu jadi itu yang begitu. Menggantungkan azam dia untuk dieksekusi atau enggak di hadapan berhala. Jadi beda konsep ngocoknya itu. Ya, konsep konsep Qur'ah ya, itunya konsep mengundinya itu beda begitu. Mengundi yang sifatnya spekulasi. Ya, kalau ini kan memang enggak, ada banyak kebaikan. Ada satu kebaikan, bersafar bersama Rasulullah SAW. Ya, itu siapa yang mau berangkat? Ya semuanya mau berangkat. Rasulullah SAW menemani beliau safar. Tapi berhubung repot bawa istri banyak-banyak kalau mau safar, maka diundil. Yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.